Ya, hari ini kita akan sesuai dengan tema yang masih kita bahas di bulan ini yaitu jujur. Ya, kenapa kok kita harus jujur ya? Kita akan sama-sama belajar. Hari ini kok David tidak akan berbicara terlalu panjang. Karena saya percaya bahwa seharusnya kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kita. Ya, amin. Jadi kejujuran ya. Jadi bulan ini kita akan sama-sama bahas tentang kejujuran. Kenapa sih kok kita harus berjujur? Karena kita percaya satu kunci untuk kita bisa menuju kepada tema atau visi di tahun ini yaitu sehat adalah dengan kita berbicara atau berkata jujur. Nah, judul sharing firman Tuhan yang akan disampaikan pada siang hari ini untuk anak-anak youth adalah apa yang tahu judulnya? Yang sudah ikut IG dari Youth Impact? Siapa yang tahu judulnya? Angkat tangan. Buka dulu IG-nya, dibuka dulu. Apa? Berani berkata jujur. Jadi hari ini saya memang untung gak kebalik-balik ya. Tadi yang umum adalah bekerja dengan jujur, yang ini berani berkata jujur. Jadi ketika saya mempersiapkan materinya, saya make sure dulu sebelum saya naik ke sini saya buka materi yang benar ya. Nanti kalau sampai saya buka materi yang salah, waduh mungkin bisa salah penyampaian. Ya, berani berkata jujur. Ya, karena tanpa adanya kejujuran tidak akan ada yang namanya pemulihan. Saya akan mengawalinya dengan itu. Ya, bahwa ketika kita mungkin pergi atau memeriksakan kondisi kesehatan kita ke dokter misalnya, kita sakit pusing gitu kan, kita mungkin dirasa kita sedang flu atau pilek ya, kita ke dokter itu, pasti dokter tidak akan langsung menebak ya. Ketika dokter ketemu dokter, kamu pilek ya? Atau mungkin ketika kita bertemu dokter, dokternya langsung bilang, kamu lagi pusing ya? Yang ada adalah apa? Dokter selalu bertanya kepada kita. Apa yang kamu rasakan? Apa yang sakit? Sebelah mana yang kurang enak badan istilahnya. Baru kemudian kita bercerita. Kalau kita selalu menutupi di depan dokter, makanya kita tidak akan pernah bisa mencapai satu diagnosa yang tepat. Mana yang sakit sini? Enggak sakit sih dok. Terus mana? Terus pusing? Enggak. Coba dokter pikirlah. Lah malah dokternya yang diuji kan ya, lucu ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kejujuran itu adalah awal di mana kita bisa mengalami pemulihan. Ya, kita buka terlebih dahulu ya di Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan yang 10. Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 10. Jadi ini setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berfirman kepada mereka. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kemudian ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi karena saya percaya bahwa mungkin setelah pulang ini kita jadi lupa gitu kan yang tadi kita dengar. Nah, makanya saya jelaskan sekali lagi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu segalanya. Ketika Tuhan bertanya seperti itu kepada kita, Tuhan itu tidak membutuhkan informasi dari kita. Yang Tuhan mau adalah kita menyadari kondisi kita saat ini sedang berada di mana. Keadaan kita saat ini sedang berada dalam kondisi yang seperti apa. Inilah Tuhan Yesus. Ya, dan saya ingin encourage juga buat teman-teman semua bahwa belum tentu semuanya yang manis itu sehat dan belum tentu semuanya yang pahit itu tidak sehat. Ya, jadi kalau kita lihat historinya dari manusia dari jatuh di dalam dosa ini, kita tahu bahwa di situ iblis memainkan kita dengan yang namanya kecurigaan. Saya nggak tahu minggu lalu dibahas sama Pastor Iman atau enggak, tapi hal ini yang menjadi pembicaraan kami. Jadi ketika iblis memberitahu kepada si Hawa ini bahwa sebenarnya kamu itu bisa menjadi seperti Tuhan. Nah, kemudian timbullah yang namanya kecurigaan. Nah, kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kita menjadi orang yang mudah curiga. Apalagi kepada mungkin kepada leaders kita atau kepada siapa. Kenapa? Karena justru karena kecurigaan ini semuanya jadi terlihat masuk akal. Ya kan? Jadi dan saya percaya bahwa buah pengetahuan yang baik dan jahat itu diciptakan dengan bentuk yang manis. Coba bayangin kalau misalnya buah itu ternyata buah yang tidak baik. Buah itu misalnya buah yang
kotor ataupun busuk ataupun apa gitu. Tapi saya percaya bahwa buah itu adalah buah yang manis. Jadi ketika manusia itu mulai menyadari bahwa ada kecurigaan, dia mulai melihat bahwa kok ini menarik ya. Nah, jadi kita harus berhati-hati terhadap sesuatu yang manis. Ada teman kita baik gitu kan, tapi ternyata sebenarnya itu mungkin maksudnya adalah membuat kita untuk menjadi orang yang tidak sehat. Nah, saya nggak akan bahas lebih lanjut ke depan, kalau misalnya saya ada waktu saya akan pertajam ini. Tapi di hari ini saya ingin encourage kepada teman-teman semua untuk kita yuk mulai belajar, kita berani berkata jujur. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan kita. Tetapi Dia sangat merindukan kita menjadi terbuka, tanpa kepura-puraan, menjadi orang yang apa adanya di hadapan Tuhan. Serta Tuhan Yesus tidak meminta kita untuk membagikan kehidupan yang sempurna kepada orang di sekitar kita. Melainkan Dia memanggil kita untuk menjadi orang yang rentan. Maksudnya gimana? Terhadap orang lain. Sehingga ketika mereka melihat kita, ya, mereka akan melihat sifat hubungan yang tanpa syarat dan penuh kasih karunia dengan Tuhan. Sederhananya seperti ini. Di dalam komunitas ini kita harus menjadi orang yang terbuka. Bukan menjadi orang yang sok kuat. Kenapa? Karena dengan kita menjadi orang yang terbuka, dengan kita berani berbicara, berani bercerita kepada komunitas kita, berani jujur terhadap mungkin komsel atau CC kita bercerita di situ. Disitulah yang namanya kerentanan. Dan kita tahu bahwa hanya Tuhan sendirilah yang bisa memberikan kekuatan. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang dikuatkan oleh Tuhan. Kita ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama kita berani berkata jujur. Dan yang hebatnya lagi seperti ini. Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Tuhan itu tidak pernah meminta kita untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum kita datang kepadanya. Kalian berbuat dosa hari ini, ketika kalian sadar, lari ke Tuhan. Datangi Tuhan, jujur terbuka pada Dia. Jadi Tuhan tidak pernah menuntut kita menjadi bersih terlebih dahulu untuk datang kepadanya. Inilah hebatnya Tuhan. Saya akan bahas lebih lanjut ya. Tuhan Yesus hanya ingin kita datang apa adanya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang sempurna, yang menerima kita dan yang membersihkan kita dari dosa. Kesempurnaannya Tuhan itu tidak dijadikan standar untuk menerima kita. Ini yang luar biasa di sini. Ketika kita menyadari hal ini, seharusnya kita menjadi orang yang kuat. Kesempurnaannya Tuhan tidak pernah dijadikan standar agar kita bisa layak berada di dalam hadapan Tuhan, berada di depan Tuhan. Bayangin aja kalau ternyata Tuhan membuat standar kesempurnaan itu menjadi suatu standar untuk bisa bertemu dengan Dia. Itulah Bapa kita yang Maha Pengasih, ya. Nah, berani berkata jujur. Yuk kita sama-sama kita mencoba untuk kita bisa berkata jujur. Nah, saya ingin buka terlebih dahulu di Matius 7 ayat yang ketiga. Matius 7 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Maksudnya gimana? Karena jauh kita lebih mudah untuk berkata jujur tentang kondisi orang, kondisi teman kita, daripada kita berkata jujur tentang diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Nah, yang saya ingin encourage buat teman-teman adalah yuk kita berani berkata jujur bukan kepada teman kita. Bro, itu sepatumu kurang cocok tuh, kamu pakai itu. Mungkin memang benar gitu kan, istilahnya itu memang jujur mungkin misalnya gitu. Tapi yang saya ingin encourage buat teman-teman adalah kita ini sama-sama orang yang rentan. Kita ini sama-sama orang yang sebenarnya kita ini gak layak. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, Dia menerima kita apa adanya. Oleh sebab itu,
Kita berani berkata jujur di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan, kita ngomong sama Tuhan, kita minta ampun. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan rambut kita pun tuh Tuhan tahu berapa jumlahnya. Amazingnya sekali Tuhan di sini. Jadi berani berkata jujur adalah bukan kita sembarangan ngomong akan kondisi orang, akan sebuah kenyataan orang. Misalnya bro, bajumu tuh kekecilan tuh. Misalnya seperti itu, mungkin memang kecil, tapi yang kita mau adalah yuk kita berani berkata jujur di hadapan Tuhan. Karena jauh lebih mudah untuk kita berkata jujur tentang kondisi seseorang daripada kita berkata jujur terhadap diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kok kita harus berani berkata jujur di hadapan Tuhan? Masuk ke poin yang pertama. Berani berkata jujur di hadapan Tuhan tentu saja akan mendatangkan pemulihan. Wow. Berani berkata jujur kepada Tuhan akan mendatangkan pemulihan. Kesadaran akan kondisi kita saat ini akan menentukan pemulihan kita. Kita buka sama-sama ya, kita buka tentang kisah perempuan Samaria ya. Di Yohanes 4 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-18. Yohanes 4 ayat ke-15 sampai dengan ke-18. Ini menarik ya di sini. Bahwa ternyata itu Tuhan Yesus itu datang tuh justru untuk orang-orang yang terhilang. Tuhan aja tuh datang buat orang-orang yang terhilang. Lah bagaimana dengan kita? Kita ini adalah orang yang terhilang atau bukan? Kalau kita adalah orang yang sudah diterima oleh Tuhan dan kita menyadari bahwa kita bukan orang yang terhilang, ayo kita mari kita sama-sama kita rangkul teman-teman kita yang mungkin masih terhilang di luar sana, untuk kita ajak mereka, tarik mereka, bawa mereka kepada Tuhan Yesus yang bisa menerima mereka apa adanya. Kita akan bahas lebih lanjut di sini ya. Yohanes 4 ayat 15 sampai 18 katakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini lagi untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggil suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, saya ingin membuat sebuah kalimat ya untuk kita menjadi kekuatan kita sama-sama ya. Keterbukaan dan kejujuran adalah awal dari pemulihan. Meskipun itu mungkin menyakitkan tetapi tidak mematikan. Asalkan kita tahu kepada siapa kita harus terbuka dan jujur. Kejujuran itu bukanlah sesuatu yang mematikan. Itu mungkin menyakitkan. Aduh konangan, aduh ketahuan. Tetapi percaya ketika kita menyampaikannya kepada orang yang tepat, bisa mendatangkan pemulihan. Makanya kita harus tanya kepada Tuhan ya, kepada siapa kita harus bercerita. Karena kita tahu bahwa belum tentu orang-orang yang di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang tepat. Mungkin mereka baik, mungkin mereka manis, tetapi belum tentu mereka itu adalah orang-orang yang tepat yang Tuhan pakai untuk datang di dalam kehidupan kita. Karena belum tentu yang pahit itu tidak sehat. Saya paling suka makan daun kates. Kalau makan pecel pasti makan daun kates. Saya paling suka makan pare. Wah, kalau pare itu sudah paling favorit lah. Itu pahit. Tapi saya percaya itu sehat daripada saya makan permen. Maksud ya? Jadi kita harus tanya kepada Tuhan, kepada siapa nih kita harus bercerita. Paling tepat adalah kita bisa coba terhadap komunitas yang memang sudah Tuhan pakai. Karena disitulah tempat yang menurut saya tempat yang seharusnya kita coba terlebih dahulu untuk kita berbicara. Keterbukaan yang sesungguhnya adalah ketika kita mengaku di hadapan Tuhan tanpa ada sesuatu yang disembunyikan. Justru ketika kita hidup di dalam kepura-puraan membuat hidup kita penuh dengan lubang kebohongan. Yuk kita sama-sama belajar ya.
Hal-hal yang sederhana misalnya kita mencontek gitu. Kembali lagi ya, saya berbicara di sini, di depan sini bukan berarti saya orang yang sempurna. Karena saya percaya bahwa yang berbicara di depan sini bukan saya. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada kita semua. Maksud ya. Jadi bukan berarti saya tidak pernah mencontek. Saya pernah mencontek dan saya paling suka untuk pinjam PR-nya teman kemudian saya salin di pagi hari. Dan waktu itu pernah istilahnya tuh kasep ya. Jadi gak sadar ada PR ternyata PR-nya ratusan. Ada sekitar mungkin 100 soal gitu kan. Istilahnya gak cukup dikerjakan dalam waktu 20 menit. Akhirnya saya harus menjalani hukuman. Ya tapi poinnya adalah bukan saya ngajari teman-teman semua untuk mencontek. Tidak. Poinnya adalah kita sadar kita harus berani berkata jujur bahwa mencontek itu tidak benar. Bukan tidak baik ya. Yang baik itu belum tentu benar. Ya, yang baik itu belum benar. Belum tentu benar ya. Nah ketika kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa pemulihan yang sejati itu akan diberikan kepada kita. Nah ini poin yang penting. Ketika orang mungkin tidak bisa menerima kondisi kita. Ketika orang menganggap kita ini buruk, cacat, banyak kesalahan. Kamu anak yang kurang ajar, kamu anak yang tidak becus, kamu anak yang tidak berguna, kamu anak yang apapun itu. Ketika kita berani buka jujur di hadapan Tuhan, meskipun orang di sekitar kita tidak bisa menerima kondisi kita, percayalah di dalam Tuhan penerimaan yang sesungguhnya yang kita perlukan. Maksudnya gimana? Ketika kita sadar bahwa Tuhan menerima kita, membuat kita bisa mengalami pemulihan di tengah penghakiman manusia. Ini yang penting. Mungkin saat ini kondisi lingkungan kita belum bisa menerima kita. Kamu anak yang tidak benar, kamu anak yang tidak becus. Bahkan mungkin sampai dikatakan bahwa kamu itu tidak berguna. Dibanding-bandingkan nilaimu itu kok jauh lebih jelek daripada kakak-kakakmu. Itu loh lihat toh kakak-kakakmu berhasil. Kamu mana? Tapi ketika kita bisa berani berkata jujur di hadapan Tuhan, Tuhan pagi hari ini aku mau ngomong jujur sama engkau bahwa meskipun aku sakit, tapi aku mau mengampuni orang tuaku. Aku mau mengampuni siapa yang berbicara seperti itu. Jadi ketika kita menyadari bahwa dia menerima kita yang sesungguhnya ya, itu akan membuat kita bisa mengalami pemulihan di tengah penghakiman manusia. Omongan manusia itu gak enak. Nah saya percaya bahwa perempuan Samaria ini, dia mengalami encounter dengan Tuhan. Dan di situ dia berani berbicara jujur dan terbuka terhadap kondisi yang ada. Kalau kita lanjutkan ayat perempuan Samaria itu, dia menjadi orang yang dipakai. Ada banyak orang yang berbondong-bondong datang hanya untuk mengenal Tuhan. Orang Samaria ini jadi seorang penginjil di masa itu. Dan saya percaya ketika kita juga melakukan hal yang sama, kita merasakan bahwa kita ini sudah diterima begitu luar biasanya oleh Tuhan. Tinggal nunggu waktu aja bahwa kita akan menjadi orang yang pulih. Dan kita menjadi orang yang menang. Dan saya akan tutup poin yang pertama ini, bahwa keterbukaan dan kejujuran kita sesungguhnya menandakan kehausan kita akan kasih Kristus. Mind blowing banget ya. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan ya, sesungguhnya itu menandakan bahwa kita memiliki kehausan kita akan kasih Kristus. Kita haus untuk kita boleh merasa diterima. Ya, kita haus untuk kita boleh merasa bahwa kita dimampukan dan kita dilayakan. Ya pagi hari ini saya ingin encourage teman-teman semua ya yang ada di tempat ini. Di hadapan Tuhan enggak perlu sok kuat. Di hadapan Tuhan enggak perlu sok mampu. Di hadapan Tuhan enggak perlu sok hebat. Tapi di hadapan Tuhan datanglah dengan kejujuran, keterbukaan dan kerentanan. Karena saya percaya walaupun manusia sekeliling kita, bahkan mungkin orang tua kita gak bisa menerima keterbukaan dan kejujuran kita. Tapi ketika kita berani berkata jujur di hadapan Tuhan,
mau jadi orang yang lepas di situ. Ya. Oke. Poin yang kedua merupakan poin yang terakhir. Kenapa kok kita harus berani berkata jujur? Tentu saja ketika kita berani berkata jujur itu akan mendatangkan kemenangan bagi kita. Loh, kok bisa menang? Bukannya kalau jujur, nah ini. Orang di luar sana, orang di luar Kristus seringkali melihat kejujuran itu mendatangkan kemalangan. Tetapi kita di dalam Kristus melihat bahwa kejujuran itu mendatangkan kemenangan. Kalian sudah menang atas dosa bohong. Kalian sudah menang atas dosa tipu-tipu. Amsal 2 ayat ke-21 sampai dengan yang ke-22. Amsal 2 ayat 21 sampai 22. Karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah dan orang yang tidak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Berani berkata jujur mendatangkan kemenangan. Maksudnya gimana? Saya mengatakan bahwa berani berkata jujur adalah sikap seorang pemenang. Ketika dia berani mengakui apa yang kurang dari dirinya, sesungguhnya dia sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang pemenang. Seorang pemenang sikapnya adalah bukan mau menang sendiri. Seorang pemenang sikapnya adalah dia tahu apa yang kurang di dalam dirinya. Dan dia mau untuk memperbaiki itu. Itu adalah sikap seorang pemenang. Berani berkata jujur berarti kita sedang mempersiapkan kemenangan itu. Daniel 3 ayat ke-18. Kita masuk ke perjanjian, ke kisah Daniel ya di perjanjian lama. Ini 3 orang ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan demikian. Jadi ini ketika mereka sudah masuk ke dalam dapur api, kemudian sudah hampir dihanguskan oleh Raja Nebukadnezar pada masa itu. Ini jawaban dari seorang Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 orang. Tetapi seandainya tidak, Daniel 3:18 ya, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ada kejujuran yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego di sini. Dia berani berkata ya di atas ya dan dia berani berkata tidak di atas tidak. Keberanian Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata jujur di depan raja mendatangkan kemenangan bagi mereka. Maksudnya gimana? Karena di dalam kejujuran ada pembelaan Tuhan. Amin. Dan pembelaan Tuhan akan mendatangkan kemenangan bagi kita. Bila Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Enggak ada lawan. Kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan Yesus yang membuat kita ini menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Nah, saya ingin tinggalkan satu pertanyaan buat kita semua ya. Area mana di dalam kehidupan kita yang mau dimenangkan oleh karena Tuhan? Area mana yang di dalam kehidupan kita mau dimenangkan oleh Tuhan? Beranilah berkata jujur di situ. Ada yang sudah bekerja di sini? Sudah ya? Oke, banyak ya sebagian ya kerja ya. Ya. Mungkin area keuangan kita, finance kita mungkin, pendidikan kita,
area mana yang mau dimenangkan oleh Tuhan. Dimulai dengan kita berkata jujur kepada Dia. Nah, saya akan tutup dengan hal ini ya. Ketika kita berbicara jujur dan berjalan di dalam ketulusan, tentunya kita akan mengalami yang namanya tantangan, hambatan, kesulitan, dan sebagainya. Maksudnya kenapa? Karena ketika kita berani berkata jujur, kita sudah mengambil sikap kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika kita berani berkata jujur, kita sudah mengambil sikap menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Dan disitulah yang namanya kita akan diperhadapkan dengan yang namanya tantangan mungkin. Hambatan, kesulitan, dan sebagainya. Namun ketahuilah teman-teman semua bahwa semuanya itu hanyalah untuk sementara saja. Ketika jalan orang jujur itu mungkin terasa berat, lambat, penuh dengan duri, ataupun susahnya minta ampun gitu kan. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan mendatangkan kemenangan yang luar biasa bagi orang-orang yang berani berkata jujur. Tadi pagi saya mendapatkan kesaksian ya, luar biasa ya, bahwa apa yang disampaikan tadi pagi itu adalah hal yang 100% maksudnya dari beliau itu mengatakan bahwa itu standarnya Tuhan itu 100% itu berat. Karena Tuhan Yesus menetapkan standar yang fair dan akurat. Dan itu adalah hal yang berat. Dan saya cuman encourage kepada orang ini, saya tidak melakukan penghakiman. Ya, karena saya berbicara di sini pun bukan berarti saya sudah sempurna, enggak. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tahu dan Tuhan mau untuk kita datang kepadanya tanpa kepura-puraan dan kita mengakui bahwa Tuhan standarmu itu berat. Tapi aku percaya dengan kasih karunia Engkau memampukan aku untuk bisa menjalani ini. Ada lagu yang saya suka ya. Lagunya itu adalah Dear God. Punyanya Cory Asbury. Lagu ini berbicara ya, bukan hanya sekedar lagu. Tapi kalau kita bisa memahami makna bahasa Inggrisnya. Intinya adalah Tuhan itu tidak pernah mengejar kesempurnaan kita. Tuhan menerima ketidaksempurnaan kita. Bayangin aja kalau kesempurnaannya Tuhan menjadi standar untuk menerima kita. Kita gak akan pernah bisa sampai ke atas. Oleh karena itu kita gak bisa sampai ke atas. Tuhan yang turun ke bawah. Tuhan yang turun ke dunia. Lagu Dear God itu benar-benar lagu yang berbicara kepada saya bahwa saya berusaha mengejar kesempurnaan dengan kekuatan saya. Tapi ternyata kita gak pernah sampai kepada yang namanya sempurna. Yang ada malah kita akan semakin berat, dan berat. Tetapi yang tadi saya sampaikan ketika kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang rentan. Di dalam komunitas ya kita menjadi orang yang sama-sama kita nih orang yang rentan. Disitulah kita tahu bahwa sesungguhnya orang-orang yang rentan itu adalah orang-orang yang siap menerima kekuatan dari Tuhan. Ya, amin. Ya, 2 poin saja ya teman-teman semua. Berani berkata jujur yang pertama. Kenapa kita harus berani berkata jujur? Karena tentu saja itu akan mendatangkan pemulihan bagi kita. Dan yang kedua akan mendatangkan kemenangan bagi kita. Amin. Oke. Yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat siang hari ini kami boleh sama-sama belajar firman-Mu yang sederhana. Tapi kami percaya Tuhan, pada siang hari ini kami mau belajar untuk kami boleh berani berkata jujur di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau sendirilah yang bisa menerima kami apa adanya. Dan kami percaya Tuhan bahwa di dalam penerimaan-Mu yang sesungguhnya Tuhan, membuat kami bisa mengalami pemulihan di tengah mungkin kami sedang mengalami penghakiman dunia. Di tengah mungkin kami sedang mengalami yang namanya dikecewakan oleh orang sekitar kami. Dan kami percaya Tuhan, pada siang hari ini kami mau berani berkata jujur di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini,
Kami boleh bisa melakukannya karena kami tahu justru ketika itu menjadikan kami memutuskannya saat ini bahwa kami mau berani berkata jujur Tuhan. Disitulah kami sedang mempersiapkan kemenangan dan kami percaya Engkau akan mendatangkan kemenangan itu kepada kami pada waktu yang tepat. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Engkau akan mengurapi anak-anak Youth Impact pada siang hari ini di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa mereka semua adalah anak-anak yang Kau pakai dengan luar biasa. Ada pengurapan-Mu, ada urapan-Mu, ada kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu Tuhan kami dipanggil untuk menjadi pengaruh. Kami dipanggil untuk menjadi impact. Dan kami dipanggil bukan untuk menjadi seorang pengeluh, tapi kami dipanggil menjadi pengaruh. Dan kami percaya katakan dalam nama Yesus Kristus bahwa orang-orang bisa melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan nama Bapa di surga. Bersyukur Tuhan buat semuanya kami menerangkan firman yang telah kami dengar. Rumput boleh menjadi layu, bunga boleh menjadi kering, tetapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Mari bangkit berdiri kita terima berkat dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua yang ada di tempat ini dari hari ini sampai Engkau datang yang 2 kalinya. Kami boleh berhasil dalam setiap pekerjaan kami, boleh berhasil dalam setiap kuliah kami, studi kami, ataupun di dalam keluarga kami. Engkau akan mendatangkan pemulihan dan kami percaya di dalam Engkau apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Dan kami percaya kami boleh menjadi orang-orang yang sehat, kami boleh menjadi orang-orang yang selamat, dan kami juga boleh menjadi orang-orang boleh membagikan berkat bagi orang-orang sekitar kami. Makasih Kristus, kami sabda haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.